Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Bahasan mengenai KB hari ini kita lanjutkan. Topik hari ini adalah bagaimana memilih KB yang sesuai. Sahabat sekalian, kita atau saat ini tersedia banyak metode atau pilihan ber-KB. Artinya ber-KB dalam konteks banyak cara kontrasepsi yang dipilih. Seperti sesi sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa KB itu bisa yang sifatnya tanda kutip alami, misalnya pantang berkala atau istilahnya kalender dan sebagainya, atau ada yang hormon, ada yang secara mekanik, ada yang pil, ada yang implan dan sebagainya. Nah, ternyata tidak semua metode KB itu appropriate atau sesuai dengan seorang wanita atau seorang pasangan. Jadi melihatnya juga pada satu orang wanita sendiri atau kadang-kadang juga sesuai tidak untuk pasangan tersebut. Saya akan mengambil contoh seperti ini. Seorang yang misalnya baru menikah, kita mulai yang masih baru menikah, maka tentunya pilihan KB-nya, kalau toh misalnya dia ingin menunda kehamilan, berbeda dengan orang yang sudah punya anak satu misalnya, atau sudah punya anak cukup, anaknya sudah dua nggak pengen nambah, tentunya pilihannya berbeda. Nah, sudah kelihatan dari sini bahwa memang seorang dokter atau mungkin bu bidan atau dokter kandungan yang melayani KB harus memberikan penjelasan dan arahan mana KB yang sesuai. Kita mulai misalnya adalah seseorang yang baru menikah. Tidak semua, walaupun sebagian besar, bahwa pasangan yang baru menikah pengen segera mempunyai anak. Rata-rata memang pengen segera, tapi bisa aja karena satu lain hal, mungkin karena terpisah atau karena mesti menyelesaikan pekerjaan atau belajar, kita postpone dulu gitu misalnya. Kita tunda dulu untuk punya anak. Nah, KB yang dipilih tentunya adalah KB yang sifatnya jangka pendek, bukan metode kontrasepsi yang mantap. Saya balik sedikit. Apakah kontrasepsi yang sifatnya mantap atau lama? Misalnya adalah tentunya yang gampang sekali tidak memilih yang metode operatif KB steril laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Tapi juga mungkin tidak memilih misalnya KB IUD misalnya. Kalau KB IUD kan rata-rata setelah dipasang bisa bertahan sampai 5 tahun. Kalau menunda hanya beberapa bulan kan sayang kalau dipakai. Kemudian juga misalnya tidak memilih KB yang implan, yang susuk, karena sekali dipasang juga bisa sampai 3, 4, 5 tahun. Sehingga dari sini kelihatan kalau untuk pasangan yang baru menikah, kalau toh misalnya mau menunda kehamilan, maka pilihannya adalah yang sifatnya hanya temporer. Apakah itu? Misalnya metode kalender. Jadi sekarang dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat rata-rata sudah bisa diberikan pemahaman bagaimana menghitung masa subur. Nanti ada sesi tersendiri kita bahas bagaimana cara menghitung masa subur. Nah, prinsipnya bahwa masa subur pada seorang wanita itu hanya kurang lebih sekitar 6-7 hari di dalam 1 bulan. Sehingga pada masa subur itulah dihindari untuk berhubungan seksual yang memungkinkan kehamilan. Seperti itu. Atau misalnya metode yang tanda kutip alami tanpa memakai alat atau obat, misalnya coitus interruptus. Jadi maaf kalau berhubungan seksual, bibit dari laki-laki spermatozoa itu tercampur di dalam semen. Semen itu apa? Semen itu cairan mani. Jadi hanya sebagian kecil dari cairan mani itu berisi spermatozoa. Itu ketika berhubungan, pada akhir berhubungan tidak dimasukkan di dalam alat kelamin wanita, tapi dikeluarkan di luar. Nah, itu salah satu pilihannya kalau misalnya seseorang pengen menunda. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah menggunakan alat KB hormonal? Ini jawabnya adalah boleh, tapi hati-hati memilih. Kenapa demikian?
Prinsipnya pada seseorang yang menunda untuk punya anak tapi belum punya anak, itu pilihlah metode KB yang ketika dilepas, di stop, maka kesuburan segera pulih. Bagaimana menilai kesuburan pulih? Adalah ketika haidnya langsung kembali teratur. Jadi kalau seseorang wanita haidnya teratur, itu sudah bisa disimpulkan walaupun tidak selalu bahwa siklusnya adalah ovulator. Siklus ovulator adalah siklus ketika dalam satu bulannya diikuti oleh ovulasi, diikuti oleh keluarnya sel telur. Nah, ketika berhubungan pada masa subur tentunya baru bisa hamil. Nah, pilihlah KB yang tidak mengganggu siklus haid. Contohnya apa? Contohnya adalah pil KB kombinasi. Jadi pilihannya kalau hanya menunda sesaat adalah pil KB kombinasi. Apa yang dimaksud pil KB kombinasi? Pil KB kombinasi adalah pil KB yang isinya hampir mirip keseimbangan hormon seorang wanita yang normal. Saya ulangi bahwa pil KB kombinasi adalah pil KB yang isinya hormon, yaitu 2 hormon, estrogen dan progesteron, yang isinya mirip dengan keseimbangan hormon wanita normal, tapi diatur dosisnya sehingga tetap haid tapi tidak terjadi ovulasi, tidak keluar sel telur. Nah, pil KB kombinasi ini begitu dihentikan dalam selang beberapa bulan, seorang itu akan kembali haid tetap normal, karena memang kalau minum pil KB kombinasi itu tidak mengganggu pola haid. Haidnya tetap berjalan seperti sedia kala. Nah, ketika tidak diminum ya sudah, bisa aja 1 bulan 2 bulan berikutnya sudah subur lagi. Sahabat sekalian, kelihatan sekali bahwa bahasan mengenai KB ini bisa banyak hal, sisi-sisi menarik yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Demikian, semoga seri ini memberikan manfaat. Silakan ajukan pertanyaan atau pengalaman Anda, nanti akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dokter Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow.